Selamat pagi kelas 9 yang saya banggakan. Kembali kita berjumpa untuk belajar matematika, masih berhubungan pangkat dan perpangkatan dan juga akar, bagaimana diselesaikan ya, pangkat berpangkat ya. Nah, ini kita langsung dengan contoh-contoh saja, nanti bisa dilihat juga rumusnya di buku itu ya, ada buku nanti halaman berapa suruh kamu pelajari lagi dari sana ya. Nah, kita langsung contoh. Ini bilangan dengan pangkat pecahan, penyelesaian perkalian bilangan berpangkat pecahan, pembagian bilangan berpangkat pecahan, juga pemangkatan bilangan berpangkat pecahan, pemangkatan ya. Lalu kemudian ada lagi bilangan berpangkat pecahan bertingkat, bertingkat juga. Nah, contoh sederhana ya. Mulai kita misalnya 8 pangkat setengah dikalikan 8 pangkat 1/6 berarti sama dengan berapa? Bilangan pokoknya sama atau basis sama pada 8, dalam perkalian pangkatnya dijumlahkan, berarti setengah ditambah 1/6. Nah, disamakan penyebutnya dengan 6 berarti ini 6 bagi 2 3 3 berarti sama dengan 8 berapa? 6 3/6 yaitu 3/6 ditambah 1/6 berarti sama dengan 8 4/6 ya, 8 4/6. Nah, bisa kita bawa dalam bentuk akar, berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan 4/6 kan bisa disederhanakan di sana menjadi berapa? 2/3 8 pangkat 2/3. Kita sudah tahu kemarin penyebut jadi pangkat akar, bukan penyebut ini jadi, iya betul, pangkat akar, pembilang jadi pangkat bilangan, berarti sama berapa nih? Berarti akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 begitu, berarti sama berapa ini? Akar pangkat 3 dari 64 ternyata bisa dibawa menjadi berapa ini? 4 pangkat 3 ya enggak? Akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 itu jadi berapa itu? Nah, kita sudah tahu kemarin bahwa bilangan pokoknya 4, ini pangkat 3 jadi pembilang, sedangkan 3 ini adalah penyebut ya, bersama dengan 4 pangkat 3/3. Ini pangkat dari bilangan, 3 ini pangkat dari bilangan, 3 ini adalah pangkat akar. Orang seringkali coret ya toh, dia ada pangkat 3, ada pangkat 3 di dalam dan luar, ini dicoret saja lah 4 yang keluar. Berarti 3/3 sama dengan 1, berarti dia kena 4 ya enggak? Begitu. Contoh berikut lagi ya. Misalnya yang berikut lagi. 3A pangkat 3/4 dikalikan 2A pangkat 7/8. 3A pangkat 3/4 dikalikan berapa? 2A pangkat 7/8. Ya. Ya, ini bisa dikalikan sama 6 kan? 6. Ingat, yang pangkat ini adalah dari A, bukan dari 3 ya. Pangkat 3/4 bukan 3 pangkat 3/4, bukan. A nya yang pangkat 3/4 ya. Mungkin juga ini A nya pangkat 2, tidak pangkat 7/8, bukan. Berarti 3 kali 2 6. 6 A ini bilangan sama, pangkat dijumlahkan 3/4 ditambah 7/8. Nah, sama penyebut ini berarti 8 bagi 4 2 kali 3 6 ya, berarti sama dengan 6A pangkat berapa? Ini tadi 6, berarti 6 ditambah 7/8 berarti sama dengan 6A pangkat 13/8 ya. Ingat, yang pangkat 13/8 itu A, bukan 6 ya. Nah,
Ini kalau kita ubah dalam bentuk akar bagaimana? Ini begini sudah juga jawaban, tapi kalau anak disuruh dalam bentuk akar. Ingat baik, akar di sini letaknya. Ya. Ini ingat baik, ini 6 tetap ditulis ya. Ini kita uraikan pangkatnya ini. Ini A, B, kita tulis begini. A pangkat berapa? 8/8 kali A pangkat 5/8. Lihat, 5/8 ditambah ini kan berarti 13/8 kan? 8/8 1 berarti A, jadi sama dengan 6A, ya enggak? Tidak ada akar. Nah di sini kena akar. Akar pangkatnya berapa? 8. A pangkatnya berapa? 5. Berarti akar pangkat 8 dari A pangkat 5, begitu. Ya hasil akhirnya ini. Ya, kamu bawa ke akar. Kalau tidak bawa ke akar di sini juga udah selesai juga, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang kalau yang bagi bilangan berpangkat pecahan. Jelas ini ya. Nanti kalau keliru Pak Guru juga suruh lihat lagi nanti. Lihat lagi di videonya. Nanti ternyata salah tulis, salah. Sebutnya lain, tulisnya lain. Oke, misal sekarang 9 pangkat 1/3/4. 1/3/4 dibagi 9 pangkat 1/4. Nah ini penyebutnya di bawah ini. Kalau naik ke atas jadi kurang kan? Ya berarti sama dengan berapa? 9. Jadi pecahan biasa dulu. Berarti ini 7/4. 7/4 pangkat 7/4 dikurangi itu 1/4. Berarti sama dengan 9 pangkat 6/4. 6/4 kan 3/2. 9 pangkat 3/2. Ini berarti berapa nih? Akar pangkat 2 atau akar 9 pangkat 3. Boleh begitu, bisa juga. Oke, boleh tulis tuh. Berarti akar pangkat 2 harus ditulis 9 pangkat 3. Gitu. Ya. 9 pangkat 3 berapa? Ya 700 lebih kan? 81 ke 9 coba. 81 kali 9 berarti 729 ya enggak? Ini 729. Ya, 729. 729 sama berapa? Nah, itu dia. Nah, ini bisa diuraikan demikian. Ya. Ini kalau kita cari dapat berapa? Dapat 27 ya. 27 hasilnya. Ya. Ada cara lain, ini dari sini bisa begini. Ya. Ini 9 pangkat berapa ini? 2/2 dikalikan dengan 9 pangkat berapa? 1/2. Begitu, ya kan? Pangkat 22 kan pangkat 1 buat 9. 9 pangkat setengah kan sama dengan akar 9 sama dengan 3 kan? Ya terus sama dengan 27 juga. Sama dengan 27. Ya. Begitu ya. Oke. Berikut lagi. Kita lihat berikut lagi. Contoh-contoh yang banyak. Kemudian kita kerja soal ya. Contoh yang banyak. Nah sekarang kalau 12x pangkat 4/9. X pangkat 4/9 dibagi 4x pangkat berapa? 2/3. 2/3. Nah, ini pangkatnya di bawah ya. Kita lihat baik ya. Oke. Berarti sama dengan berapa? Ini bagi ini kan dapat 3 tuh. 3. Ini 4/9 dikurangi 2/3. Berapa ini?
A ya, jangan lupa A. A pangkat 49 kurang 2/3. Jadi 3A. 3X mah. Bukan 3. 3X pangkat 49 dikurangi 2/3. Ini kan sama penyebut dengan 9. Yaitu 9 bagi 3 kan 3. 3 kali 2 6. Berarti sama dengan berapa ini? 3X pangkat 4 kurang 6/9 bersama dengan 3X pangkat min berapa? Min 2/9 ya. 2/9. Min 2/9. Ya, 3X pangkat min 2/9. Sudah, tinggal saya begini. Oke, sudah. Itu sudah jawab. Jawabannya. Kalau mau dibuat dalam bentuk akar gimana? Bisa. Ingat, 3X pangkat min 2/9. Yang pangkat min 2/9 itu X, bukan 3 ya. Berarti kalau dalam bentuk akar ini tetap di depan, berarti 3. Ya? Belum begini caranya. Kalau ada pangkat min, itu 1/per ya. 1/per begitu. Ya. 3X pangkat 2/9. Positif kan? Ya, positif. Nah, berarti sama dengan 1/per berapa? 3 akar pangkat 9 dari X pangkat 2. Gitu. Jelas kan? Ya. X nya kena dalam akar dia, dalam akar ini. Ini kan X pangkat 2/9 kan? Tuh. 3 tidak masuk dalam akar ini kan? Begitu kalau di dalam bentuk akar. Oke, sekarang ini kalau pemangkatan bilangan berpangkat pecahan. Nah, bilangan berpangkat pecahan dipangkatkan lagi. Nah, gimana caranya? Ya, kan ada rumusnya. Ya, rumus misalnya X pangkat M per N berpangkat P. Ya, itu. Nah, kita langsung angka-angka saja ya. 4 pangkat berapa? 3/4. 3/4 berpangkat, namanya berpangkat. Berpangkat berapa? 2. Oh, kalau begitu lihat, ada pangkat dalam kurung, pangkat luar kurung dikalikan selalu itu. Ya, berarti ini berapa nih? Berarti 4 pangkat berapa kalikan? 6/4 ya enggak? Atau begini, 3/4 dikali 2. 2 dengan 4 kan bisa dicoret, gitu loh. Ya kan? Dicoret berapa ini? Dapat 2 kan di sini. Ya kan? Berarti sama dengan 4 pangkat berapa? 3/2 jadinya. 3/2. 3/2 kan 1/2. 1/2 kan? 3/2 itu 1/2. Berarti sama dengan berapa? Gimana selanjutnya? Oke, kita cari aja. Berarti ini sama dengan berapa? Ingat, ini bisa dibuat jadi 2/2 tambah 1/2, ya enggak? Jadi 4 pangkat 2/2 dikali 4 pangkat 1/2. Kalau dijumlahkan berarti 4 pangkat 2/2 tambah 1/2 kan 3/2. Nah, berarti ini yang kena akar, ini tidak kan? 2/2 kan 1. Sama dengan 4 dikalikan akar 4 kan 2, ya enggak? Kali 2, sama dengan 8 nilainya. Begitu. Ya, sama dengan 8. Atau dengan cara lain terserah, bisa saja. Cara lain di sini berarti Anda ubah di sini. Ubah di sini boleh. Ya, berarti ini menjadi berapa? Berarti akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Gitu. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 64 kan? 64. Akar 64 itu 8. Pas tuh. Gitu, sama saja. Tapi terserah kelihayan Anda mana. Mau diuraikan begini lebih mudah atau begini lebih mudah. Ini menimbulkan angka besar. Kalau di sini kan langsung lihat, oh ada berapa per berapa, yang penyebut dan pembilang dibuat jadi sama itu, pas 1, sisanya berapa, begitu ya. Sisanya yang pecahan berarti selalu yang pembilang selalu lebih kecil maksudnya. Ini kan pembilangnya lebih kecil, ini pembilang penyebut sama besar, ini pembilang kecil daripada 2 ya. Jelas? Oke, contoh itu. Berikut lagi. Jadi latihan soal banyak-banyak biar supaya kita mengerti cara penyelesaian soal-soal berikutnya. Misalnya A berpangkat berapa? 5/7.
5/7 berpangkat min. Nah, min ini. Min berapa? Min 4. Nah, kalau kita langsung berarti langsung kalikan. A pangkat berapa? 5/7 dikalikan minus 4. Begitu. Ya toh? Berarti sama dengan berapa? A pangkat min 20/7. Ya. A pangkat min 20/7. Ya, min 20/7. Oke. Kalau mau buat bentuk akar juga boleh. Ya, min 20/7 kan sama dengan min 2 6/7. Itu sudah selesai juga. Jadi A pangkat min 2 6/7. Ya. 2/7 14, sisa 6 kan, 6/7. Betul ya? Nah, di sini juga habis, di sini udah selesai, apa-apa. Kalau mau buat dalam bentuk akar juga boleh, dalam bentuk akar ya. Ya, dalam bentuk akar bisa. Jadi 1/per dulu. Kalau bentuk akar berarti 1/per begitu. A pangkat 20/7 begitu. Berarti berapa kalau bentuk akar ya? Sama aja kita buat di sini berarti berapa? 1/per ya. Ini kan 14/7 kan 2, sisa 6/7 toh. Nah, berarti begitu. A pangkat 14/7. Ini kan bilang bulat nih. Kalikan A pangkat berapa? 6/7. Kan jumlahnya 20 juga. Ya 20 kan. Berarti ingat baik ini. Berarti ini kan dapat 2 toh. A pangkat 2 begitu. Ini diakarkan. Akar berapa? Pangkat berapa? Ya ini 7. A nya pangkat berapa? Pangkat 6. A pangkat 6. Begitu dalam bentuk akar. Terus ya, lihat kita untuk mengatur-ngaturnya. Oke, sekarang yang berikut lagi. Kalau tidak mengerti tanya saja nanti di dalam apa? WA atau telepon juga bisa. Gitu? Nah, sekarang kalau misalnya begini, ada X pangkat min 2/3 bagi Y pangkat 2,5 Y pangkat 2,5 berpangkat lagi. Tuh, berpangkat tuh. Berapa? Pangkat min 4. Nah, ini bisa masing-masing langsung dikali-kalikan. Ya nggak? Kalikan saja ini. Ya kan? Nah, berarti berapa ini? X pangkat berapa? Min kali min plus ya. Berarti plus 8/3. Betul tau? 8/3 dikalikan. Yang di bawahnya dikalikan. Ini berapa ini? 2,5 5/2. Berarti per Y pangkat 5/2. Ini 5/2 dikalikan min 4. Berarti min 20/2 ya enggak? Atau kita coret langsung ini, lihat. Ini kita coret. Tes. Dapat 2 kan? Berarti sama dengan berapa? Oh, min 10. Min 10, ya ini pangkat min 10. Begitu. Ya, pangkat min 10. Ke dalam bentuk akar bagaimana? Dalam bentuk akar. Dalam bentuk akar, kita buatlah dalam bentuk akar. Berarti bagaimana nih? Ini berarti begini, lihat. Ini kita buat berapa? 6/3 dan 2/3 ya enggak? Ya, X 6/3 X 2/3 ya enggak? Ini kan jumlah dapat 8/3 lagi. 6/3 dapat 2, berarti X pangkat 2. Ini dalam bentuk akar, yang ini kena gitu loh. Dibagi, ini kan 1/, Y pangkat 10. Nah, kita sudah tahu ini. Berarti kalau dikalikan dia jadi ke atas kan? Ya enggak? Kalau dikalikan ini dibalik. Y pangkat 10 di atas, 1 di bawah. Berarti hasilnya begini. Berarti ini lihat, X pangkat 2 ya, tulis saja. Ini kena akar dia. Ya toh? Akar berapa? Akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Ya enggak? Nah, kalikan Y pangkat 10. Ya enggak? Min, ya pindah ke atas jadi 10. Benar kok. Itu tulis lengkap
akar di belakang saja berarti X pangkat 2 Y pangkat 10 akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Begitu hasil akhirnya, begitu ya. Atau mau sampai di sini saja juga terserah, ini gak apa-apa, boleh. Kalau disuruh dalam bentuk akar kan ya agak rumit ya. Ya kalau dilatih terus menerus tidak rumit. Oke, sekarang bilangan berpangkat pecahan bertingkat. Nah, bilangan pangkat pecahan bertingkat. Ya, tingkat-tingkatnya mau tingkat berapa? Ya, oke, kita lihat berikut lagi. Contoh berikut. Itu rumusnya ada semua di situ, di buku, tinggal baca ya. Di halaman berapa? 20-an. Sebelum 20 kan salah. Belasan. Misalnya sekarang 8 pangkat 3/4 berpangkat pecahan lagi dua loh. 8/9 8/9 Nah, sudah dikuliah kali kan, berarti 8 pangkat 3/4 dikalikan 8/9. Nah, yang begini disederhanakan dulu. Ini dapat 2 ya enggak, ini dapat 3, berarti sama dengan 8 pangkat berapa, 2/3. Nah, lihat ini nih bisa buat jadi berapa pangkat 2, bisa kan? Ada kan? Berarti berapa ini? 2 pangkat 3 kan? Ini kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah, berpangkat ini 2/3. Berarti kali kan? Begini kan? 2/3. Di luar dia. Nah, dikalikan berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2/3. Coretlah ini. Pembilang dan penyebut coret. 3 dan 3. Berarti 2 pangkat 2 doang. Sama dengan berapa? Oh, sama dengan 4 ternyata. Begitu jelas. Yang terakhir ya, kamu terakhir. Belum kali. Iya, ada satu lain lagi. Biar kita tahu. Ada persamaan kiri dan kanan ya. Nah, sekarang berikut contoh lain. Berikut adalah X pangkat dalam kurung ini. Dalam kurung ya. Lihat dalam kurung ya. Oke. Dalam kurung X pangkat 2/9 X pangkat 2/9 dikalikan Y pangkat minus 4/3 berpangkat lagi. Di situ pangkat bertingkat-tingkat tuh. Min 9/8. Begitu. Oke. Kita kalikan saja. Jadi masing-masing dikalikan. Pangkat dalam kurung dengan pangkat luar kurung kita kalikan. Berarti X pangkat 2/9 dikalikan min 9/8 dikalikan dengan Y pangkat min 4/3 dikalikan dengan berapa? Kali pakai titik ya. Min 9/8 begitu. Nah, sederhanakan dulu. Ini coret nih. Gitu. Lihat 2 dan 8 juga dicoret. Tuh, 4 ini 1. Berarti ini X pangkat 1/4. Min itu plus. Min ya, masih ada minnya. Tuh, min kan. Ya, ini kan min. Ini baru plus, ini plus ini. Berarti Y-nya berapa ini, lihat. Coret-coret juga. Ini coret yang sana. Ingat pangkatnya plus ya, ya ini. Nah, ini 2, ini 1. Ini 3, ini 1. Berarti 3/2. Y pangkat 3/2 plus ya. 3/2. Nah, ini kita bisa buat, ini kan bisa buat begini. Y pangkat 2/3 per X pangkat 1/4, ya nggak? Bisa begitu. Jelas? Sudah. Oh iya, terbalik ini ya. Maaf, suka sulit tulis terbalik kan. 3/2, 2/3 lagi. 3/2 itu ya. Ini min 1/4 pindah ke bawah menjadi plus 1/4. Mau dibiarkan begini boleh, mau tulis dalam bentuk akar juga boleh ya. Kalau misalnya bentuk akar, misalnya akar pangkat 4, berarti ini harus dinaikkan ya. Coba kita buat jadi akar pangkat 4. Ini sama penyebut dulu. Berarti jadi berapa? Nah, kita buat akar pangkat 4 ya, supaya sama. Berarti ini berapa ini?
bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Berarti 6/4 ini. Jadi Y pangkat 6/4 dibagi X pangkat 1/4. Begitu. Ya. Berarti ini sama berapa? Akar pangkat 4 semua ada duanya. Bisa kita buat begini. Akar pangkat 4 dari Y pangkat 6, ya toh? 6/4 kan? Itu dibagi X, ya toh? X pangkat 1 kan? Itu X pangkat 1. 4 pangkatnya akar. Udah, bisa dalam bentuk akar seperti ini. Ini dia. Tong, teng, pes. Gitu ya, tidak keliru ya. Tidak terbalik-terbalik. Tidak kan? Gitu. Kok bisa begini? Supaya sama akarnya. Tujuan sama akarnya harus dibuat sama penyebut dulu pecahan pangkat pecahan ini ya. Oke, sekian. Dan terima kasih. Nah sekarang, masih ada lagi. Masih ada soal seperti ini. Nanti ada soal seperti ini juga harus dikerjakan ya. Cukup panjang waktunya, berapa menit sudah ya? Sudah cukup lama ya. Mungkin sudah 20 menit kali. Gak apa-apa, 20 menit belum apa-apa. Bisa 1 jam lah. Bagus. Nah, ada soal begini. Misalnya 4 pangkat X tambah 6 sama dengan, disuruh tentukan X ya. Tentukan X dari soal ini. 1/4 pangkat X gitu. Nah, bagaimana caranya? Carilah X. Tentukanlah X. Berapakah X ini? Ya udah, kita buat persamaan kiri dan kanan harus disamakan. 4 pangkat X tambah 6 sama dengan, ini pindah ke atas jadi pangkatnya min, ya toh? 4 pangkat min X. Begitu loh. Kalau dibaca positif berarti 1/4 pangkat X. Oke. Basisnya sama, tinggal yang pangkat disamakan saja. X tambah 6 sama dengan min X. X ini saya pindah ke sana, ini saya pindah ke sini. Ya, itu berarti min X jadi plus X. Jadi X tambah X. X tambah X sama dengan min 6. Berarti 2X kan? Sama dengan min 6. Berarti X sama berapa? Min 3 ya enggak? Minus 3. Kan dibagi. Min 6 bagi 2. Min bagi plus min. Plus bagi min, min. Nah itu bagus, keliru-keliru juga. Tapi kalau plus min nggak pernah keliru. Tapi angka-angka sudah ditulis suka terbalik-terbalik juga ya. Tapi ya memang harus teliti. Dalam matematika harus teliti. Kalau tidak teliti ya salah kita. Salah tanda beda. Tanda min dan plus. Ya itu bisa jauh sekali perbedaannya. Nah ada lagi contoh lain. 1/, begini. 3 pangkat X tambah 4. 3 pangkat X tambah 4. Gampang lah ya toh. Sama dengan 9 pangkat X tambah 1. Berapakah X? Cari X. X sama dengan berapa? Oke, ini soal terakhir ya. Caranya gampang sekali. Ya itu bagaimana? Gampang. Kita pindahkan saja ini ke atas, ya toh? Ingat, pindah ke atas berarti ini dianggap sebuah angka nih. Berarti tanda depannya ada min. Min berarti ini harus buat kurung supaya dijadi satu angka gitu loh. Ingat, jangan sampai salah. Kalau kita hanya min di sini tidak ada kurung berarti hanya min X doang. 4-nya tidak kena min. Tapi kalau dalam kurung 4 nanti kena min. Berarti 3 pangkat berapa? Min dalam kurung X tambah 4 begitu loh. Sama dengan 9 diuraikan berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 ya toh? 3 pangkat 2 dikalikan X tambah 1. Bilangan basisnya sama atau pokoknya sama, tinggal yang pangkat yang pangkat. Berarti pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Min ya, X tambah 4 kurung tutup sama dengan, dikalikan saja ini berapa? 2X tambah 2. Ini kalau dikalikan dapat min X toh, min 4 sama dengan 2X tambah 2. Pindah ke sana, ini pindah ke sini. Gitu? Kalau ini pindah ke sana lihat berapa ini? Jadi min kan min 3 kan? Ini min pindah ke sana ya. Min ya.
Berarti min X tulis lagi. Yang pertama, ini kurang 2X sama dengan, ini tulis dulu 2-nya. Min 4 pindah ke sini jadi plus 4. Berarti min kan tandanya sama, angka dijumlahkan. Berarti min 3X ya toh. Minus 3X sama dengan 6 ya. Min 3X sama dengan 6. Berarti X sama berapa? X sama dengan 6 dibagi min 3 sama dengan minus 2. Itulah X-nya. Boleh diuji lagi benar atau tidak ini kedua kiri kanan sama. Kalau X-nya diberi min 2, taruh di sini min 2. Ini mana sini? Min 2. Ya toh? Berarti 3 ini min 2. Min 2 tambah 4 berarti 2 kan? 2 dengan ini min lagi, itu min 2. 3 pangkat min 2. Begitu. Di sini coba. Ini adalah min 2. Min 2 dengan 1 berarti berapa? Min 1 kan? Min 1 ya, min 1 kan? Min 1 kali 2. Ya min 2. Benar kan? 3 pangkat min 2, ini 3 pangkat min 2. Betul sekali. Diuji ya. Kalau ujinya ini masukkan ke XX ini, kalau tidak sama berarti ini salah gitu. Tapi kalau diuji benar berarti mantap ya. Oke. Ya, belajar matematik santai-santai saja. Yang penting kita sering berlatih, sering membaca, sering memahami. Kalau tidak mengerti tanya ya. Tanya orang yang bisa. Kalau tidak pada guru ya pada kakak, saudara yang bisa begitu loh. Nah, sekarang tugas Anda harus kerjakan di buku latihan Anda ya. Tugasnya Anda lalu kirim ke saya besok. Ya, besok ya. Sore hari paling lambat sudah masuk semua. Tugasnya kerjakan latihan 4. Latihan 4. Halaman berapa? Halaman 20 sampai 21. Nomornya berapa saja? Nomor ya 2C. 2C. Terus 3G. 3G ya. 5C. Terus 6 yang F. Gitu loh. Terus 7 C dan 7D. Itu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soal saja ya. Ini latihannya. Kerjakan, dikirim ke saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua sukses.